Kerbau adalah hewan tangguh berkulit legam. Bukan hanya simbol kekuatan, tapi juga sahabat manusia. Meski sama namanya, cara memelihara kerbau di setiap daerah berbeda-beda mengikuti irama alam dan budaya setempat. Waduh, ini bapaknya kabur! Ya, dia kabur! Ya, aduh! Dikejar! Juga ada lagi mas, buang aja! Desa Tampakang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, sebagian wilayahnya adalah perairan rawa. Pintu udah dibuka, saatnya mereka pergi, berendam dan juga cari makan. Ini karena mereka berebut mau keluar, kalangnya jadi bergoyang-goyang, nih saya jadi takut jatuh. Dan mereka ini nggak mau antri. Di tempat ini, hewan ternak tumbuh liar di kawasan yang basah dan terbuka. Nah itu semuanya udah turun, udah pada main air, plus cari makan. Sekarang kita mau susul, karena kita mau melakukan kegiatan yang bakal seru banget. Menggembala kerbau di sini berbeda dari tempat lain. Kerbau rawa akan digembala oleh beberapa orang dengan menggunakan jukong. Cara naikinnya bener-bener harus dari atas jukung atau perahu, dilompatin ke atas kerbaunya. Awas bang, nabrak! Ini katanya saya suruh pegang ekornya, tapi saya aja nggak bisa lihat ekornya di mana. Jangan ditinggal, jangan tinggalin aku. Ini seru sekali. Kerbau rawa ini memiliki tubuh yang lebih ramping dari jenis kerbau lainnya. Sehingga, meski berbadan besar, kerbau ini masih cukup gesit bergerak di dalam rawa. Ini saya bukan naik kerbau, ini saya ditarik kerbau. Ini kalau aku udah di air, bukan menunggangi kerbau, tapi ini berenang bersama kerbau. Sulit untuk naik ke punggung kerbau, tapi sekalian saya bisa naik di punggungnya. Seru sekali. Kerbau rawa memiliki kapasitas paru-paru yang lebih besar dari kerbau lainnya, sehingga dapat mengatur pernafasannya agar dapat mengambang di permukaan air. Seru banget. Ini saya sampai kuyup gini. Kerbau yang tadi saya naiki sudah masuk ke kalang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dalam sehari, kerbau-kerbau ini akan menghabiskan waktu kurang lebih 6 jam untuk makan dan 8 jam untuk mengunyah makanannya. Nah kan mereka pada pintar udah bisa naik sendiri ke kalangnya. Tuh. Nah ini tapi walaupun mereka udah tahu jalan pulang, tetap harus digiring supaya mereka tidak terlalu terpencar-pencar. Walaupun akhirnya bakal pulang juga, tapi supaya baliknya itu bersamaan. Saat berada di atas kalang seperti ini, kerbau rawa sangat rentan terserang berbagai macam gigitan serangga. Pemilik kerbau harus memiliki cara agar hewan ternak mereka nyaman dan tidak terganggu oleh serangga. Nah kalau ada kerbau yang luka atau digigit nyamuk, kita punya obat sendiri. Ini pakai kunyit yang dihaluskan, dicampur sama minyak tanah. Nanti tinggal dioles-oles saja. Tambe Kitalo atau tray telur ini cukup awet menjaga kerbau dari serangan serangga. Sifat antibakteri pada kunyit dapat mempercepat penyembuhan luka. Kandungan kurkuminnya juga dapat membentuk jaringan baru dan mengurangi komplikasi dari luka. Waduh, kesabut. Kesabut ekor. Main sama kerbau sudah, perawatan juga sudah. Berarti sudah selesai ya semua tugas kita. Jika di Kalimantan Selatan kerbau hidup berkubang rawa, di Bumi Kartini, Jepara, Jawa Tengah, kerbau justru hidup dalam gelimang hotel.
sebagai sentra jual beli hewan ternak, Jepara memiliki kawasan kandang yang berdampingan dan tersusun rapi. Banyak yang mengistilahkannya dengan sebutan Hotel Kerbau. Sekarang saya sedang berada di deretan Hotel Bintang 5, tepatnya di Desa Guwo Sobokerto. Dan ini menu makanan spesial di sini. Oke, kita sudah sampai dan sekarang saya mau angkat makanan ini yang spesial buat para tamu-tamu di dalam. Berat banget. Ini dia tamu-tamu hotelnya. Bapak, saya mau ikutan kasih makan. Hai semuanya, selamat datang. Mari kita makan. Dia lahap sekali. Ini kayaknya lapar apa doyan juga bingung ya. Nah, di sini dinamakan Hotel Kerbau karena memang kandang-kandang di sini tuh berderet dan juga biasanya dia bukan diternak saja, tapi ada orang-orang juga yang nitip. Jadi sekaligus diurus. Kenapa dia nggak mau? Wih. Oh, kayaknya dia marah karena saya bukan tuannya. Jadi dia ngamuk. Maaf, aku berniat baik. Aku cuma kasih makan loh. Aduh, kayaknya saya tidak boleh memberikan dia makan. Jadi yang lain aja coba. Protektif dia. Kalau ini langsung diambil. Sebagai tempat transit sebelum dijual ke pasar, kerbau-kerbau ini banyak yang tinggal lama hingga kenal dengan pengurusnya. Para pegawai membantu memelihara kerbau-kerbau titipan layaknya kerbau sendiri. Dan di sini ada sekitar 60 kamar untuk setiap kerbaunya 10 ekor di dalamnya. Seperti ini. Jadi kerbau-kerbau di sini tuh memang sudah diurus ya. Jadi disiapin makanannya, terus juga ini kelihatannya bersih sekali. Jadi pasti mandi. Dikenal sebagai penghasil kerbau berkualitas, tidak sedikit pembeli yang datang berasal dari luar Kabupaten Jepara. Ini harganya wis tak deal ya. Ini tampaknya sudah mulai deal-dealan ini. Itu pembayaran di sana di rumah. Oh iya, Mas. Ini udah sama Mas ya? Ayo. Ya. Oke. Ya, makasih. Ya. Yes. Ini dianterin sekarang apa besok, Mas? Ya sekalian. Jadi ini sudah deal, sekarang mau langsung dianterin ke rumah Bapak pemilik barunya. Wah, tapi memang kalau naikin kerbau ke atas mobil tuh susah-susah gampang karena dia bakal melawan gitu loh. Ayo naik. Saya mau bantu gimana nih ya? Oke, naik. Kakinya. Yeay. Jadi tamu yang satu ini sudah mau pergi karena dia sudah menemukan pemilik baru. Dan sudah Bapak? Oke, Pak, aman kerbaunya? Aman. Kita mau tutup pintunya sekarang. Boleh tutup? 1, 2, 3. Satu baru berangkat, kita kedatangan lagi tamu yang baru. Halo Bapak. Aduh, ini pemiliknya. Jadi ada 2 kerbau yang mau dititipkan ke sini. Jadi memang seperti hotel ya, ada yang pergi, ada yang datang. Hai, welcome to Hotel Kerbau. Waduh. Oke. Jadi memang biasanya kalau di Hotel Kerbau ini, semua kerbau-kerbau dititipkan sampai nanti ada pemilik barunya. Jadi diurus di sini, dikasih makan di sini, dan juga dirawat di sini. Oke, ada satu lagi, ini ada 2. Waduh, ini lebih ini. Bapak dia kabur. Ya, dia kabur. Ya. Tidak semudah yang dibayangkan. Kerbau juga butuh beradaptasi pada tempat baru. Ini kita lagi berusaha manggilin dia karena kalau dikejar dia makin lari. Jadi ini
kayak dipanggil gitu biar dia menyerahkan diri. Tapi saya nggak boleh kelihatan, nanti dia kabur. Dia datang. Oke. Masuk. Yes! Akhirnya sudah berhasil. Mari kita tutup pintu. Menitipkan kerbau di sini tentu tidak gratis. Karena menginap di hotel ini, perawatan dan pakan mereka sudah terjamin. Tarifnya tergantung kesepakatan antara pemilik dan pengurus. Satu hal yang paling dibutuhkan kerbau dalam perawatannya adalah berkubang. Menjelang tengah hari adalah jadwal wajib bagi kerbau-kerbau untuk berendam. Oke, jadi ini sekarang fasilitas lainnya di hotel ini adalah mandi alias kolam renang alami. Jadi kerbaunya mau dimandiin dulu sekarang. Ayo. Aku tidak galak. Ayo. Mandi. Dan memang kalau kerbau itu punya kebutuhan berkubang karena dia tuh punya suhu tubuh yang tinggi. Jadi setiap hari mereka memang harus mandi atau berendam seperti ini. Oke, jadi memang di sini kerbau-kerbaunya tuh terurus sekali. Jadi kalau saya tidak salah di sini tuh 3-4 kali kerbaunya mandi. Setelah 1 jam berendam, kerbau-kerbau digiring untuk kembali ke kamar masing-masing. Terus juga ini sudah selesai, jadi mereka mau kembali lagi ke sana, mau tidur, makan tidur, berkubang gitu aja. Biar cepat gemuk, cepat besar, dan cepat terjual. Aduh! Dikejar! Di belakang juga ada lagi. Mas, mau pulang aja.